Ah, Oke, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Farhan Riansyah. Di sini saya sebagai junior staff di bagian backend. Untuk judul yang saya akan bawa ini adalah NPU, yaitu Neural Processing Unit. Kenapa sih saya ngambil NPU ini? Karena sekarang itu kan lagi trennya AI ya. Cuman kita terlalu fokus dengan AI-nya hingga lupa tentang hardware yang apa? Yang terus berkembang untuk mengimbangi AI itu sendiri. Nah, kita tahu untuk menjalankan AI sekarang kita masih memanfaatkan CPU dan GPU. Oke, untuk pembahasannya itu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama itu apa itu NPU, yang kedua mengapa NPU dibutuhkan, yang ketiga perbedaan NPU, CPU dan GPU, yang keempat adalah menggunakan NPU pada kehidupan sehari-hari, yang kelima adalah aplikasi mendukung NPU, yang keenam adalah sesi tanya jawab. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan pertama itu, apa itu NPU? Jadi NPU itu Neural Processing Unit, merupakan sebuah prosesor yang dikhususkan untuk mempercepat operasi berbasis kecerdasan buatan. Nah, NPU ini eh, dilakukan riset pertama kali tahun 2010 untuk perusahaan yang mendalami riset ini itu terdiri dari Google dengan pengembangan Tensor Processing Unit yang menjadi pondasi dikembangkannya NPU. Terus selain itu juga ada IBM pada tahun 2010 dengan proyeknya itu True North. Nah, jadi si Google ini mengembangkan sebuah Tensor Processing Unit yang sama seperti IPU, tapi dia itu berbasis cloud sehingga masih membutuhkan koneksi internet. Untuk aplikasi yang menggunakan TPU, TPU ini itu seperti Google Lens. Google Lens itu kan dia kayak sebuah kecerdasan buatan yang dimiliki oleh Google yang masih memanfaatkan kondisi internet untuk mengetahui hasil dari screening gambar itu sendiri. Terus untuk NPU itu sendiri pertama kali dikenalkan ke publik itu oleh Apple dan Huawei. Untuk Apple sendiri itu merupakan proyek dari chipset A11 Bionic A11 yang rilis pada tahun 2017. Sedangkan untuk Huawei itu sendiri eh, merupakan chipset Kirin 970 sama untuk tahunnya 2017 juga. Nah, jadi untuk NPU itu sebenarnya kita sudah menggunakannya di HP-HP sekarang ya. Terus dari sana ikut berkembang menggunakan NPU itu ada di Qualcomm, yaitu dengan chipset Snapdragon 855 pada tahun 2015. Terus untuk di Samsung itu ada chipset Exynos 9820 pada tahun 2018 juga. Dan yang terakhir itu disusul oleh MediaTek Helio P60. Dan sama untuk rilisnya itu 2018 juga. Berikutnya, mengapa sih NPU dibutuhkan? Seperti yang saya dikatakan di awal, yang pertama itu permintaan kecerdasan buatan yang meningkat. Jadi semakin berkembangnya zaman, dikit-dikit perusahaan itu mengembangkan AI untuk mempermudah aktivitas kita dalam menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, eh, NPU ini diriset untuk mengimbangi kembangan itu sehingga kita masuk ke tahap yang kedua itu pembahasan yang kedua itu kecepatan pemrosesannya. Nah, dengan adanya NPU ini itu bisa menjalankan AI secara cepat. Selain menjalankan AI yang sudah jadi, ketika kita mendevelop sebuah model machine learning sendiri, itu dia akan bekerja lebih cepat. Semisal untuk merunning model dari machine learning yang kita rancang sendiri, biasanya membutuhkan waktu semisal 2 jam ya. Nah, dengan adanya NPU ini, itu bisa menghemat eh, bermenit-menit, bahkan jauh lebih cepat dibanding kita mengandalkan GPU-nya saja. Terus yang berikutnya dua adalah efisiensi energi. Nah,
Eh, Seperti yang kita tahu, karena CPU dan GPU itu dirancang bukan untuk AI, namun bisa menjalankan AI. Jadi energi yang digunakan ketika merunning AI pada menggunakan CPU dan GPU itu membutuhkan energi banyak. Nah, dengan NPU ini eh, kita dapat menghemat energi sehingga perangkat-perangkat yang menggunakan NPU yang menjalankan AI itu akan lebih tahan lama mengenai baterainya. Terus kita masuk ke pembahasan yang tiga. Nah, di sini itu ada perbedaan NPU, CPU, dan GPU. Seperti yang kita tahu, CPU itu Central Processing Unit, yang mana tugas utamanya itu menjalankan tugas komputasi secara umum. Dia itu masih secara general ya, dia bisa mengolah gambar segala macam. Makanya dengan adanya CPU, kita masih bisa bermain game, ngoding, dan lain sebagainya. Terus untuk yang kedua itu ada GPU atau Graphic Processing Unit. Untuk tugas utamanya itu jelas dari namanya aja udah grafik ya, jadi mengolah gambar dan tugas paralel. Nah, jadi dengan adanya GPU ini, ketika kita bermain game atau menjalankan apa namanya video itu bisa memperoleh FPS yang lebih tinggi dibanding ketika kita tidak menggunakan GPU atau mengandalkan CPU-nya saja. Terus untuk yang berikutnya ya jelas yang kita akan bahas Neural Processing Unit. Untuk fungsi utamanya itu adalah memproses kecerdasan buatan. Nah, dari ketiganya ini mereka sama-sama dapat menjalankan AI. Namun CPU ini untuk efisiensinya sangat kurang efisien karena dia tuh pertama energinya itu boros, yang kedua waktu yang digunakannya juga cukup lama. Terus untuk GPU itu sendiri dia lebih cepat dan lebih efisien daripada CPU. Nah, akan tetapi tidak seefisien dengan NPU. Kenapa tidak seefisien dengan NPU? Menurut sumber yang saya baca, di dalam GPU itu terlalu banyak core-core, terlalu banyak core sehingga untuk proses penjalanan AI-nya itu sedikit terhambat. Untuk yang berikutnya ada NPU, bagian prosesnya jelas sangat efisien karena chipset ini dirancang khusus untuk menjalankan AI sehingga dia lebih cepat dan lebih hemat energi. Terus untuk pemrosesan paralelnya dia itu eh, untuk CPU itu terbatas, terus untuk GPU itu sangat baik dan NPU itu udah sangat tinggi. Maksudnya pemrosesan paralel ini ketika menjalankan apa suatu model secara suatu model kan dipelajari secara clustering gitu ya. Jadi dibagi-bagi kelompok-kelompok itu. Nah, untuk NPU itu udah sangat baik. Jadi dia bisa menjalankan beberapa beberapa model sekaligus. Terus untuk kegunaan NPU pada kehidupan sehari-hari sebenarnya itu banyak. Cuman yang sering kita gunakan itu ada tiga. Yang pertama itu ada virtual assistant. Ketika kita menggunakan virtual assistant, kan kadang kita suruh mendaftarkan suara kita untuk berulang kali mengikuti perintah-perintah dari aplikasi tersebut. Semisal ketika kita ingin menggunakan virtual assistant, kita kadang pertama kali diminta adalah mengucapkan Oke Google kepada Google Assistant. Kemudian dari itu Google Assistant akan mempelajari suara kita. Sehingga ketika orang lain itu menyebut apa kata yang sama, keyword yang sama, Oke Google, apa kita itu belum tentu merespon suara tersebut. Terus untuk yang kedua itu ada face unlock atau di sini biasa di apa kenal face ID juga kan ya. Nah, di face unlock ini dia menggunakan NPU juga karena untuk mempercepat proses perkenalan wajah itu sendiri. Seperti yang kita rasakan pada saat pertama kali kita menggunakan fitur face unlock atau face ID ini, kadang perangkat kita itu membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan pada setelah digunakan.
Nah, terus selain itu juga pada pertama kali penggunaan face unlock terkadang itu hal-hal sensitif seperti apa rambut yang menutupi wajah, terus kacamata yang digunakan pada saat face unlock itu kadang mengganggu perangkat kita untuk membuka apa untuk mengenali wajah kita. Namun seiring berjalannya waktu, NPU ini membantu untuk apa ya menyimpan model-model sehingga si face unlock ini lebih cepat mengenal wajah kita meskipun wajah kita itu tertutup oleh rambut ataupun oleh kacamata. Terus yang berikutnya itu ada kamera. Nah, di kamera ini kan kita bisa lihat sekarang itu banyak kamera pada smartphone yang mengenalkan fitur AI-nya. Nah, itu tuh didukung oleh adanya NPU pada chipset yang ada di smartphone tersebut. Selain itu juga eh, untuk perangkat laptop yang sudah mendukung NPU, kamera tersebut itu dapat mengikuti pergerakan objek yang telah di locknya. Jadi jika kita berpindah-pindah gini, dia akan mengikuti sesuai dengan batasan kemampuan kamera kita nangkapnya itu seberapa luas sih gitu. Terus untuk pembahasan yang terakhir, yang kali apa? Untuk pembahasan yang kelima, yaitu aplikasi yang mendukung NPU. Sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung NPU. Namun untuk saat ini yang apa yang saya dapat review penggunaan aplikasi yang menggunakan NPU itu dia itu terdapat empat. Yang pertama itu ada Copilot. Ya, Copilot sendiri itu AI buatan Microsoft yang membantu untuk proses programming. Terus yang berikutnya ada Audacity. Di sini itu Audacity merupakan aplikasi untuk merekam, mengedit, dan memanipulasi file audio. Untuk Audacity ini gratis ya. Jadi ketika laptop teman-teman sudah mendukung NPU dan mencoba menjalankan Audacity, dia itu dapat membagi-bagi jenis suaranya. Jadi misal kita masukin suara rekaman musik deh. Pasti kan di studio musik itu suara rekaman itu bakal dipisah-pisah berdasarkan objeknya ya. Ada apa suara gitarnya, terus ada suara orangnya, suara drumnya, dan lain sebagainya. Nah, di situ tuh dia dapat memisahkan secara otomatis tanpa harus terkoneksi dengan internet. Selain itu juga eh, di Audacity ini ketika kita laptopnya didukung oleh NPU itu dapat memberi subtitle dari audio yang kita masukin. Jadi itu sangat membantu untuk proses editing suara. Terus untuk Game dan Blender itu dari review aplikasi yang sudah apa yang menggunakan NPU itu tuh mereka berdua sama-sama dapat mengenerate image atau gambar menggunakan prompt tanpa harus terkoneksi oleh internet. Jadi kedua aplikasi ini dia sama-sama bisa membuat gambar menggunakan prompt seperti layaknya ChatGPT. Namun kalau ChatGPT kan dia masih menggunakan koneksi internet ya. Nah, untuk game Blender ini ketika laptop kita menggunakan NPU itu tidak perlu adanya koneksi internet. Cukup sekian presentasi dari saya.